Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sebuah tulisan menarik dari Ustadz Aris Munandar. Ini tulisan yang sangat bagus, yaitu tulisan untuk gerombolan Salafi Wahabi, ya, tulisan dari Ustadz Aris Munandar hafizahullah. Nah, ini akan kita bacakan, ya. Siapa saja yang tidak bersama kami, itulah musuh kami. Nah, ini adalah slogan dari kelompok Salafi Wahabi. Ya, ini biasanya menjadi ideologi atau doktrin dari Salafi Wahabi. Salah satu penyakit akut yang merusak kerukunan di antara umat Muhammad SAW adalah hizbiyah, fanatik kelompok atau komunitas. Ya, orang yang terserang penyakit ini tidak harus menjadi bagian dari ormas tertentu. Ya, boleh jadi seorang itu bagian dari OTB, organisasi tanpa bentuk. Ya, maksudnya organisasi tanpa bentuk berarti ini adalah yaitu Salafi Wahabi, yang mereka mengaku sebagai manhaj salaf, karena memang mereka bukan organisasi tapi memiliki gerakan yang sangat fanatik kepada kelompoknya. Dan para anggota OTB ini ternyata memiliki hizbiyah, fanatik kelompok dan komunitas yang lebih parah dibandingkan orang yang memiliki KTA, kartu tanda anggota dari ormas tertentu. Nah, jadi menurut Ustadz Aris Munandar ini, Salafi Wahabi ini fanatismenya ini lebih parah dibandingkan yang tertuduh, yaitu ormas NU ataupun ormas Muhammadiyah. Karena kita tahu Salafi Wahabi ini senantiasa menyerang yaitu organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Siapa saja yang tidak bersama kami, itulah musuh kami, adalah prinsip penting yang dipegang erat-erat oleh orang yang terkena penyakit hizbiyah atau sektarian. Nah, ini prinsip dari kelompok Salafi Wahabi. Pokoknya NU sesat, Muhammadiyah sesat. Nah, ini slogan dari Salafi Wahabi. Mereka senantiasa menyerang amaliyah NU, kemudian Salafi Wahabi ini menyusup ke dalam tubuh Muhammadiyah, sehingga sering mengambil kajian Muhammadiyah ataupun mengambil masjid-masjid Muhammadiyah. Ini sudah bukan rahasia lagi, ya. Sudah kita ketahui bagaimana watak atau karakter dari Salafi Wahabi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, pelajar ilmu adalah wajib meninggalkan faham sektarian yang disebut juga hizbiyah, fanatik kelompok. Definisi hizbiyah adalah membangun cinta dan benci, baca kawan dan lawan berdasarkan kelompok atau komunitas tertentu. Nah, ini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ini adalah panutan dari Salafi Wahabi, ternyata mengingatkan kepada para pengikut Salafi Wahabi agar tidak fanatik. Ya, karena Salafi Wahabi ini sering lempar batu sembunyi tangan. Mereka menuduh NU fanatik, Muhammadiyah fanatik, namun ternyata mereka sendiri ya lebih fanatik ya terhadap kelompoknya atau terhadap ustadz atau dai-nya. Hizbiyah dengan pengertian di atas tidaklah diragukan menyelisihi manhaj salaf. Salaf solih tidak berkelompok-kelompok yang difanatiki. Mereka adalah satu kelompok yang tergabung dalam firman Allah yang artinya Dia Allah menamai keadaan muslim sejak dahulu kala. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Jadi bisa membaur dengan sesama umat Islam, tidak merasa sebagai kelompok yang paling istimewa, paling mulia, paling unggul di antara komunitas, kelompok atau organisasi Islam lainnya. Tidak ada hizbiyah, baca fanatik kelompok, tidak ada berbilang dalam sebuah kelompok yang dijadikan sebagai dasar penentuan kawan ataukah lawan. Tidak boleh ada penetapan kawan atau lawan kecuali berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini kebiasaan Salafi Wahabi ini, pokoknya yang tidak satu kelompok mereka, tidak satu kelompok dengan manhaj salaf, dengan Salafi, pokoknya semuanya adalah musuh, semuanya pasti sesat. Nah, ini betapa bahayanya, betapa ngerinya faham Salafi Wahabi. Ya, alhamdulillah antara NU Muhammadiyah selama ini aman-aman saja. Ya, ini berbeda dengan Salafi Wahabi, senantiasa ngurusi, sibuk menyalahkan NU maupun Muhammadiyah.
Nah, biasanya NU itu sibuk dengan urusan NU, sibuk dengan amaliyah NU, Muhammadiyah sibuk dengan amal usaha Muhammadiyah, program-program Muhammadiyah. Sedangkan karena Salafi Wahabi ini bukan organisasi, tidak punya kesibukan, maka mereka mencari kesibukan yaitu menyerang NU maupun menyerang Muhammadiyah. Mereka bawakan sejumlah dalil pendukung standar komunitasnya yang seringkali malah merupakan dalil yang menunjukkan keblingernya komunitas atau kelompok ini. Mereka bela komunitasnya secara membabi buta. Ya, ini sudah membabi tambah buta lagi. Ini mereka lah pengikut Salafi Wahabi. Jadi membabi buta. Dengan garang mereka berikan vonis sesat kepada semua yang berada di luar komunitas kelompoknya. Ini betapa ngerinya, betapa ekstrimnya, betapa radikalnya faham Salafi Wahabi. Vonis sesat sering kali diberikan kepada komunitas kelompok yang sebenarnya lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan komunitas yang memberikan vonis. Ya, jadi kita tahu NU Muhammadiyah ini semuanya berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga menerima perbedaan toleransi, menerima berbagai macam pendapat antar madhab. Ini jelas ini adalah organisasi yang sangat dekat dengan ajaran Rasulullah SAW yang mengutamakan toleransi, tidak fanatik membabi buta, ya, tidak radikal. Namun ternyata Salafi Wahabi ini malah menyerang NU dan Muhammadiyah, merasa lebih unggul di antara ormas NU dan Muhammadiyah. Jadi dia anggap bahwasanya NU dan Muhammadiyah ini lebih rendah daripada kelompok mereka ini, karena mereka senantiasa merasa paling unggul di atas segalanya. Komunitas yang suka memberikan vonis sesat kepada semua yang berada di luar kelompok ini memegang erat prinsip-prinsip siapa yang tidak bersamaku itulah musuhku. Nah, ini doktrin yang sudah ditanamkan sejak awal, yaitu Salafi Wahabi, agar mereka menyerang siapapun yang berbeda dengan mereka. Dan ini mereka senantiasa dicekoki oleh para dai-dai mereka. Ini adalah prinsip yang busuk dalam bersikap. Jadi prinsip busuk dari Salafi Wahabi, siapa yang tidak bersamaku itulah musuhku. Nah, ini prinsip yang sangat busuk sekali, kata Ustaz Aris Munandar. Padahal realitinya ada opsi ketiga, yaitu netral, tidak bersamamu namun juga tidak memusuhimu. Ya, ini ternyata NU juga tidak pernah sibuk mengurusi Salafi Wahabi. Namun dengan adanya sebab munculnya Salafi Wahabi menyerang NU, menyerang Muhammadiyah, maka ada akibat, maka ada serangan balik kepada Salafi Wahabi. Itu hal yang wajar-wajar saja. Ya, maka siapapun yang diusik, siapapun yang diganggu, maka wajib untuk melawan. Nah, ini biasanya ketika Salafi Wahabi diajak diskusi, ini pasti mereka akan kabur karena mereka kalah dalil, tidak punya nyali, kecuali nyali mereka hanya teriak-teriak di media sosial. Mereka hanya teriak-teriak di YouTube mereka. Jika ada orang yang tidak sepakat denganmu karena alasan yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, pada hakikatnya dia adalah orang yang bersamamu. Jadi jangan dianggap musuh siapapun yang berbeda. Dalil Nabi SAW bersabda, tolonglah saudaramu baik dia berstatus sebagai pelaku kezaliman ataupun korban kezaliman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menolong pelaku kezaliman caranya adalah mencegahnya dari berbuat kezaliman. Tidak ada hizbiyah, fanatik, kelompok atau komunitas dalam Islam. Jadi nggak boleh fanatik ya. Salafi Wahabi ini ya merasa di atas awan, merasa bukan organisasi, terus seenaknya menghujat, menghina, merendahkan organisasi. Padahal mau berorganisasi maupun tidak berorganisasi sama-sama ingin yaitu berdakwah. Maka boleh-boleh saja berdakwah menggunakan organisasi. Oleh karena itu, tatkala muncul berbagai kelompok dan berbagai metode dakwah, lantas masing-masing kelompok dan metode dakwah tadi dijadikan sebagai parameter kawan lawan, umat pun tercerai-berai. Nah, sejak munculnya Salafi Wahabi, maka banyak sekali terjadi fitnah, peperangan, pertikaian, permusuhan, orang tuanya dikafir-kafirkan, ya, kemudian bersifat eksklusif, menyendiri dari komunitas umat Islam yang lainnya, tidak mau membaur. Sebagian kelompok menyesatkan kelompok yang lain. Suatu komunitas hobi memakan daging busuk saudaranya sama muslim atau ghibah. Dalam kondisi semisalnya inilah kaum muslimin mengalami kelemahan sebagaimana firman Allah SWT. Janganlah kalian berselisih, niscaya kalian akan lemah dan hilangnya kekuatan kalian. Selama ini NU dengan Muhammadiyah walaupun berbeda, mereka senantiasa diskusi dengan santun, dengan kasih sayang, dengan penuh keramahan.
tidak pernah saling menghujat atau menghina. Namun dengan munculnya virus baru yaitu Salafi Wahabi, ya menghujat ulama NU, menghujat ulama Muhammadiyah. Ya, karena di dalamnya Salafi Wahabi ini adalah yaitu kaum yang suka menghujat. Contoh hizbiyah adalah sikap sebagian pelajar ilmu agama yang menjadi murid seorang guru. Para pelajar ini selalu membela gurunya, baik gurunya benar ataupun salah. Mereka musuhi orang-orang di luar gurunya, bahkan orang-orang yang selain pendukung guru ngajinya mereka vonis sesat dan ahli bid'ah. Nah, ini betapa ngerinya doktrin Salafi Wahabi. Siapapun yang berbeda dengan gurunya, berbeda dengan kelompoknya, dianggap sebagai ahli bid'ah. Diyakini guru ngajinya adalah orang yang berilmu, sesungguhnya sekaligus orang yang hendak memperbaiki umat. Sedangkan para guru ngaji di luar guru ngajinya adalah orang yang bodoh atau orang yang berilmu namun hendak merusak umat. Ini adalah kesalahan yang besar. Ini kesalahan dari Salafi Wahabi, ya. Agak error ya otaknya, sehingga siapapun yang berbeda ini dianggap musuhnya. Sikap yang benar adalah wajib mengambil dan memegangi perkataan semua orang yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, serta selaras dengan perkataan para sahabat Rasulullah, baik itu perkataan guru ngajinya ataupun bukan. Ya, siapapun yang berpegang kepada Sunnah dan kepada Al-Quran, maka itu kita ambil, kita terima. Jangan hanya mengikuti fanatik dari ustadz atau dai-nya. Ya, apalagi ketika dia sudah lulusan Madinah, lulusan Mekah, lulusan Ibnu Saud, lulusan Islam Madinah, langsung mereka sangat fanatik. Ya, seolah-olah ini yang lulus ini malaikat tanpa dosa. Ya. Jika ada permusuhan dengan yang dianggap berbeda, maka segala jalan akan dihalalkan demi bisa menyerang dan menghancurkan yang dianggap musuh. Nah, maka di channel-channel Salafi Wahabi ini, para YouTuber ini senantiasa ingin menghancurkan NU. Namun insya Allah kita yakin mereka tidak akan mampu menghancurkan NU, tidak akan mampu merusak Muhammadiyah. Justru mereka sendiri suatu saat yang akan hancur. Contohnya adalah surat yang jadi lampiran dari tulisan ini. Nama yang bertanda tangan di surat pembubaran pengajian itu berstatus sebagai pembina yayasan masjid tersebut. Berdasarkan informasi langsung dari Ketua Takmir DKM masjid tersebut, kegiatan pengajian itu di bawah ketakmiran DKM, bukan di bawah yayasan. Dalam PO, peraturan organisasi masjid ini, pihak yayasan termasuk diantaranya pembina yayasan ini tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan dan membubarkan pengajian yang diadakan oleh pihak DKM. Otoritas penghentian sebuah kegiatan pengajian hanya ada di tangan pengurus DKM. Orang yang bertanda tangan tersebut mengaku mewakili pengurus DKM, padahal pihak DKM sama sekali tidak pernah memberikan mandat perwakilan kepada orang tersebut. Demikianlah penjelasan langsung dari Ketua DKM. Karena kebencian dan permusuhan yang sudah memenuhi ujung rambut sampai ujung kaki dari orang yang bertanda tangan di surat pembubaran pengajian itu, segala cara halal demi pembubaran pengajian. Yang penting Ustadz Aris Munandar ini tidak lagi melakukan kajian, jadi dilarang, sehingga mereka melakukan pembubaran. Nah, ini biasanya Salafi Wahabi sering menghina NU, menghina Banser, suka membubarkan pengajian. Ternyata faktanya ini mereka kaum munafik. Ya, Salafi Wahabi justru malah membubarkan, yaitu ustadz yang sebenarnya latar belakangnya satu manhaj dengan mereka, namun karena perbedaan sedikit pemahaman, namun kemudian Ustadz Aris Munandar ini didepak dan dihentikan seluruh aktivitas kajiannya. Dusta adalah halal demi bubarnya pengajian dai yang tidak disukai. Klaim dusta berdasar mendapatkan mandat dari pemegang otoritas itu demikian ringan dan enteng diucapkan. Tujuan itu menghalalkan segala cara demi prinsip jahat yang dipegang oleh orang ini. Semoga Allah tidak memberkahi ilmu, umur, dan semua jerih payahnya, amin. Melampau otoritas dan kewenangan itu halalan thayyiban di mata dari dan di hati orang tersebut, yang penting pengajian bubar. Nah, ini ternyata Salafi Wahabi ini juga hobi membubarkan pengajian, bahkan masih satu manhaj. Berkurangnya dan bubarnya pengajian adalah hal yang sangat dia cita-citakan, sehingga segala daya, upaya, dan penghalalan semua cara ditempuh untuk mencapai cita-cita tersebut. Inilah contoh nyata dari prinsip siapa saja yang tidak bersama kami itulah musuh kami. Nah, ini suratnya ya, yang dibuat oleh yaitu tokoh yang melakukan pembubaran, yaitu Aris Munandar. Ini suratnya.
Intinya surat ini yaitu membubarkan kajian di masjid yang telah selama ini diasuh oleh Ustadz Aris Munandar. Nah, ini betapa ngerinya doktrin paham Salafi Wahabi. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita pahami, mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi bisa insaf, bisa bertobat, tidak lagi menyerang ustadz ataupun ormas ataupun kelompok lainnya yang selama ini berbeda dengan mereka, hendaknya untuk bisa toleransi, kemudian mereka mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lagi fanatik buta, ya fanatik secara membabi buta kepada umat Islam di luar kelompoknya. Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.